teman-teman, kembali lagi dengan channel kita Bagasi. Pada hari ini seperti kemarin ada salah seorang subscriber saya, dia meminta Mas tolong dong direview kembali untuk kandang umbarannya gitu, kandang umbaran. Jadi memang di video-video saya sebelumnya saya pernah bahas mengenai kandang umbaran yang saya buat gitu, yang saya milikin gitu. Tapi di sini ya apa masalah sih, kita akan review ulang karena tujuannya sih kita kan supaya buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ya mungkin melihat ke video-video yang sudah lalu, yang sudah lewat itu kadang-kadang malas juga sih. Jadi alangkah bagusnya kita review aja ulang lagi supaya mungkin informasinya lebih update, informasi pun lebih jelas dan detail gitu. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung atau salah satu subscriber saya yang kemarin menanyakan masalah kandang umbaran saya. Jadi di sini teman-teman ya, yang saya kasih tahu, saya perlu informasikan buat teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan jaring teman-teman. Saya menggunakan jaring ini ya. Jaringnya ini kan jaring apa? Jaring keramba sih, biasa digunakan untuk para peternak ikan sebagai keramba teman-teman. Jaring ini agak kecil, tapi saya pastikan ini masih kualitasnya bagus teman-teman, bagus dan tahan lama teman-teman. Bagus dan tahan lama. Jadi kalau teman-teman mau mau membuat jaring lain yang mungkin ukurannya lebih besar, kayak jaring-jaringnya mungkin lapangan voli atau lapangan futsal, teman-teman kalian lihat lah ya, jaring itu memang agak lebih tebal, rongganya lebih besar, ya itu mungkin bisa gitu. Tapi kan dari segi harga pastinya sudah berbeda kan dengan apa yang saya gunakan. Jadi tujuan saya kemarin memakai ini ya pasti karena salah satunya karena biaya, dan saya prediksikan kualitasnya pun nggak kalah jauh lah. Ya mungkin dari segi umur ya memang ada perbedaan lah dari segi umur, karena dari segi ketebalan kan pasti ada jelas kan teman-teman, dibanding kalau teman-teman menggunakan jaring yang biasanya digunakan untuk lapangan futsal. Jadi kalau ini sendiri kandang umbaran saya ini kan panjang ini panjangnya kabannya, ini panjang ini ada 6 meter, panjang 6 meter, sedangkan lebarnya ini ada 5 meter, lebar 5 meter. Dan kemarin jaring ini saya habiskan 42 meter teman-teman. Jaring ini habis 42 meter. Jadi kalau 42 meter kemarin harga per meternya itu 5.000 teman-teman. Per meternya 5.000. Berarti kalau 42 meter semuanya 42 kali 5.000 berarti habis 210. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, Mas, kok 42 meter kan gitu? Padahal dari segi luasnya seharusnya kurang kan gitu. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman saya kasih tahu ya, kenapa cukup 42 meter dan bahkan lebih 42 meter teman-teman. Jadi pada bagian area kandang itu kan atap kandang teman-teman. Atap kandang itu lurus sana, itu kan ke bawahnya tuh pakai jaring. Jadi pakai jaring cuma atasnya aja. Jadi otomatis berbeda sama yang panjang yang sebelah sini, yang depan kita yang saya tunjukin ini ya, bawah berbeda. Jadi kalau yang ini depan saya ini yang saya tunjukin sekarang ini, yang ini ya, ini kan dari atas sampai ke bawah jaring full, sedangkan yang depan saya yang di bagian kandang itu kan jaringnya cuma di bagian atas, di atas atap kandang. Makanya cukup 42 meter, walaupun dari segi luas kalau kita hitung bukan luasnya, dari segi keliling sih kalau kita hitung sebenarnya kurang kan ya, cuman karena ya seperti yang saya sampaikan tadi maka jadi cukup 42 meter. Jadi 42 meter habis 210.000 untuk jaringnya, jaring. Baru untuk tiang. Jadi untuk tiang sendiri teman-teman ini ya, untuk tiang ini saya menggunakan tiang akasia atau kayu apa nih ya, penting kayu alam lah, tapi ini dijual di toko bangunan. Ini banyak dijual toko bangunan atau cerocok ini kayaknya, banyak dijual toko bangunan. Ini harganya sekitar sekitar kemarin itu kalau nggak salah 9.000 ya, 9.000 saya lupa, 9.000. Ini harga 9.000 dan kemarin habis berapa batang mahnya? Habis 10 batang ya, satu dari depan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 kan, 10 batang. Tapi kan dari bagi dua ini teman-teman, kita bagi dua karena panjangnya ini kan panjang dari tiang ini, panjang tiang ini atau kayu ini 4 meter teman-teman, panjangnya 4 meter. Jadi kita bagi dua ya, dibagi dua. Dan tinggi jaring ini atau kandang ubaran kita ini tingginya ini adalah 2 meter lebih dikit teman-teman. Jadi kita ambil, kita bagi dua kemarin kayu itu untuk sebagai tiang penyangga teman-teman. Di bawah ini, di bawah ini ada tiang penyangga sini. Nih. Di sini ada tiang penyangga yang sudah kita timbun. Jadi tiang penyangga untuk menghubungkan tiang ke tiang gitu, supaya kokoh, kuat gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin habis 10 batang, berarti 9 batang. Habis 9.000, habis 10 batang, berarti 90.000 tambah 210, berarti habis 300. Dan yang terakhir di sini teman-teman ya, saya tidak pakai kayu untuk apa ya, di tengah-tengahnya atau pengait antara jaring ke jaring gitu. Karena apa? Karena jaring karena lebar jaring ini kan, lebarnya kan cuma 1 meter lebih nih, lebar 1 meter lebih. Jadi dia sebenarnya harusnya kita kait dengan kayu lagi gitu. Cuman karena untuk menghemat biaya, saya nggak pakai kayu lagi teman-teman. Saya cuma pakai ini ya, tali nilon. Nah, sebagai pengaitnya. Jadi tali nilon sebagai pengait di tengah dan juga di atas. Mana dia? Nah, nih di atas. Mana di atas gitu. Nah, karena harga tali nilon ini cuma 6.000 teman-teman. Kemarin 6.000 satu gulung. Kita butuh 2 gulung kemarin karena saya kurang tahu juga berapa panjang utuhnya tali nilon itu. Kita kemarin habis 2 gulung jadi 12.000. Jadi modalnya 312 lah untuk jadi semua ini teman-teman. Dan di sini ini kan untuk lebar sih, untuk tinggi lah, untuk tinggi kandang umbaran kita ini 2 meter teman-teman, 2 meter lebih dikit kandang umbarannya. Nah jadi ini ya teman-teman, yang saya katakan tadi, ini kan dari dasar tanah pas di bagian kandangnya, pas dasar tanah ke bagian kandang ini kan ada jaring, teman-teman. Jaringnya cuma dari sini, dari atap ini sampai ke atas dikit. Makanya saya katakan nggak di bagian ini, di bagian panjang yang di pas kandang ini tidak butuh banyak jaring, makanya cukup 40 meter. Batal. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau lantainya supaya yang tidak diapain ayam, kita biasanya tutup dengan tanah teman-teman. Supaya nggak apa ya, supaya ayam kita kan kadang-kadang ayam kan mau dikorek-korek teman-teman, atau mau mau dikorek. Ya ini teman-teman kayunya teman-teman. Ada kayu penyangga gitu, kayu penghubung tiang ke tiang yang di dasar. Kita kasih cuma dasar aja ya. Itu teman-teman. Dan sebenarnya untuk tiang sendiri, sebenarnya teman-teman bisa sih gunakan tiangnya ini teman-teman, bisa menggunakan apa ya, dari kayu alam sih, kayu alam, bambu, bisa gitu ya. Kalau teman-teman pengen menghemat biaya gitu kan, lumayan tuh teman-teman, bisa mengurangi biaya dengan menggunakan bambu dari alam atau kayu akasia dari alam gitu kan, lumayan banget, hilang 90.000 atau 100.000 dari untuk tiang gitu, modal untuk tiang. Dan biarkan tali-tali penghubung yang saya gunakan ini ya teman-teman, pakai aja langsung kayak alam kan, atau bambu untuk penghubung dari tiang ke tiang gitu. Dan juga apa ya, sebenarnya kalau kandang ubaran ini nggak perlu harus repot-repot sih teman-teman, nggak perlu, sebenarnya gratis pun bisa gitu, gratis pun bisa, cuma modal tenaga sama paku bisa aja teman-teman ya. Karena ya kalau tempat teman-teman itu banyak bambu ya atau kayu-kayu akasia kecil ya, ganti aja teman-teman, ini jaring ini ganti dengan bambu langsung teman-teman, bambu disusun rapi, atau bambu kecil. Mungkin teman-teman sering lihat tuh bambu-bambu kecil yang untuk pagar gitu, jadi teman-teman pakai susun rapi udah jadi pagar gitu kan, lumayan gitu, hilang biaya untuk apa juga untuk jaring gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pun mau beli jaring seperti yang saya ini,
Ya kalau misalnya teman-teman posisinya di daerah Jawa, memang saya sarankan belinya online aja, karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari subscriber saya, katanya ngapa nggak beli online aja mas gitu, karena beli online itu lebih murah. Ya memang benar, kalau beli online memang lebih murah, saya udah perhatikan juga, di bawah 5.000 harganya per meter. Tapi ya setelah kalau kita hitung-hitung, kalau misalnya 42 meter kemarin kebutuhan saya, 42 meter itu kena berapa kilo? Kalau udah nyampe 6 kilo 7 kilo ya, di ongkos kirim ke sini kan udah lumayan juga gitu. Makanya saya nggak membeli online. Tapi kalau misalnya teman-teman di daerah Jawa ya bagus juga sih idenya gitu, beli online aja gitu, karena ongkosnya pasti lebih murah kan kalau daerah Jawa. Jadi teman-teman, kalau untuk kandang umbarannya, kandang umbaran saya ini nggak terlalu ribet atau terlalu susah lah, simple aja. Yang penting sih ayam-ayam itu nyaman sih, nyaman dan nggak rasa terganggu lah aktivitas hama atau hewan-hewan dari luar lah. Karena yang salah satu kendala kita kan hama juga yang perlu kita harus hindarin, baik itu kucing, karena kucing itu jangan teman-teman sangka kucing itu termasuk hama loh bagi peternak ayam, karena apalagi kucing-kucing liar itu habis ayam kita juga. Anjing juga, anjing liar. Jadi itu teman-teman yang bisa saya bagikan. Dan jangan lupa teman-teman, buat teman-teman yang baru mentongkrongin channel saya, jangan lupa subscribe, karena saya yakin dan saya pastikan subscribe itu masih gratis teman-teman. Dan juga jangan lupa kasih like dan share video ini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman lainnya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Oke, terima kasih, thank you.